datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bank Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bank Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bank Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Univet bisa, Univet jaya, Univet unggul luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Karina Rizky Anggita Surya, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2024 dari bidang keahlian Agriteknologi Pengolahan Hasil Pertanian. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan seminar refleksi saya selama mengikuti pendidikan profesi guru yang mencakup pengalaman bermakna, desain inovasi pembelajaran, serta rencana tindak lanjut ke depan. Berikut adalah garis besar pembahasan dalam seminar ini. Saya akan mulai dengan refleksi pengalaman belajar paling bermakna selama mengikuti PPG, di mana saya menemukan momen penting yang membentuk cara saya memandang peran guru. Kemudian saya akan membahas desain inovasi pembelajaran yang saya susun berdasarkan tantangan di lapangan, serta rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan sebagai calon guru. Tidak lupa, saya akan menyampaikan identifikasi diri serta paradigma makna guru yang saya yakini sebagai landasan dalam membangun profesionalisme pendidikan. Visi pribadi saya adalah menciptakan lingkungan belajar yang interaktif, aktif, dan menyenangkan bagi peserta didik. Saya percaya bahwa sistem pendidikan yang baik adalah yang mampu membentuk generasi kreatif, kritis, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Sosok guru yang saya cita-citakan adalah guru yang menjadi teladan, pendamping, sekaligus fasilitator dalam proses tumbuh kembang siswa, baik dari sisi akademik maupun karakter. Untuk mencapai visi tersebut, saya akan terus mengembangkan kapasitas diri melalui pembelajaran berkelanjutan. Saya berupaya membangun komunikasi yang positif dengan siswa agar terjalin rasa aman dan nyaman dalam belajar. Selain itu, saya akan melakukan refleksi rutin terhadap praktik mengajar sebagai bentuk evaluasi diri demi menciptakan suasana kelas yang lebih baik setiap waktunya. Selama 2 semester mengikuti PPG Prajabatan, saya telah mempelajari berbagai mata kuliah yang sangat membentuk pemahaman saya sebagai calon guru profesional. Pada semester 1, saya mendalami yang pertama, filosofi pendidikan Indonesia, yang memperkenalkan saya pada nilai-nilai dasar pendidikan nasional termasuk pemikiran Ki Hajar Dewantara serta Pancasila sebagai fondasi pendidikan kita. Yang kedua, pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, yang membantu saya mengenal karakteristik siswa secara lebih mendalam, serta bagaimana mereka belajar secara optimal. Yang ketiga, pembelajaran berdiferensiasi, yang memperkuat kemampuan saya dalam menyesuaikan strategi pembelajaran berdasarkan kebutuhan, minat, dan gaya belajar peserta didik. Yang keempat, prinsip pengajaran dan asesmen 1 di SD dan menengah, yang berfokus pada perencanaan pembelajaran berbasis kurikulum merdeka serta penguatan asesmen formatif. Yang kelima, inovasi kejuruan,
yang memacu saya untuk merancang pembelajaran kontekstual berbasis keahlian program studi agri-teknologi pengolahan hasil pertanian, serta menekankan pentingnya teknologi dan kreativitas. Yang keenam, praktik pengalaman lapangan 1. Sebagai pengalaman pertama saya melakukan observasi dan praktik terbimbing di sekolah mitra, memperkuat keterampilan saya dalam mengelola kelas nyata. Yang ketujuh, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual atau PPKS, yang memberikan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan. Lalu, pada semester 2, saya menempuh yang pertama, pembelajaran sosial emosional atau PSE, yang memberikan wawasan tentang pentingnya penguatan aspek emosi, empati, dan kesadaran diri dalam proses belajar. Yang kedua, prinsip pengajaran dan asesmen 2 di SD dan menengah, yang melatih saya merancang pembelajaran yang selaras dengan tujuan pembelajaran dan melakukan asesmen secara adil dan bermakna. Yang ketiga, pendidikan kewirausahaan, yang membekali saya dengan wawasan dan keterampilan dasar dalam menanamkan semangat kewirausahaan pada siswa, terutama yang relevan dengan bidang kejuruan. Yang keempat, praktik lapangan 2, yang menjadi ruang refleksi nyata bagi saya untuk menerapkan teori dalam praktik dan melakukan perbaikan langsung saat berada di kelas. Yang kelima, proyek kepemimpinan, yang melatih kepemimpinan saya sebagai calon guru dalam memimpin perubahan kecil yang berdampak besar di lingkungan sekolah. Dan yang keenam, seminar PPG, sebagai ruang aktualisasi untuk merefleksikan seluruh proses belajar saya selama pendidikan profesi ini. Untuk refleksi pengalaman belajar bermakna bagi saya adalah pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Sebab Filosofi Pendidikan Indonesia membuka wawasan saya tentang nilai-nilai dasar pendidikan nasional yang berakar kuat pada budaya dan jati diri bangsa Indonesia. Melalui pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa pendidikan bukan hanya sekadar transfer ilmu, tetapi juga proses menuntun anak agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Nilai-nilai Pancasila yang turut dibahas dalam mata kuliah ini juga memperkuat kesadaran saya akan pentingnya pendidikan karakter. Bahwa pendidikan seharusnya membentuk siswa menjadi pribadi yang beriman, berkebinekaan, dan mencintai tanah air, serta memiliki integritas sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Dalam mata kuliah ini, saya mempelajari 4 topik utama, yaitu yang pertama, perjalanan pendidikan nasional, yang kedua, dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang ketiga, identitas manusia Indonesia, yang keempat, Pancasila sebagai pondasi pendidikan Indonesia. Dari keempat topik tersebut, poin nomor 2 menjadi topik yang paling bermakna bagi saya. Karena melalui dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya belajar untuk memandang peserta didik sebagai individu yang unik, dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang harus dihargai. Saya merasa bahwa prinsip ini sangat relevan dengan tantangan pendidikan masa kini, dan menjadi pondasi penting dalam merancang pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Prinsip ini pula yang menginspirasi saya menjadi guru yang tidak hanya mengajar, tetapi juga menuntun dan membimbing siswa tumbuh sesuai dengan potensinya.
belajar paling bermakna saya alami ketika mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, terutama tentang prinsip menuntun anak sesuai kodrat alam dan zamannya. Saya menyadari pentingnya merancang pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan zaman peserta didik, agar mereka bisa berkembang secara optimal. Dengan pendekatan ini, saya ingin menjadi guru yang menghadirkan pembelajaran relevan dan kontekstual serta mendorong peserta didik menghadapi tantangan abad ke-21. Selama observasi dan praktik mengajar, saya menemukan beberapa permasalahan nyata di kelas. Banyak peserta didik yang tampak tidak antusias dan merasa bosan karena materi kurang dikaitkan dengan kehidupan mereka. Guru masih dominan sebagai pusat pembelajaran dengan pemanfaatan teknologi yang sangat minim. Hal itu memunculkan dorongan bagi saya untuk merancang pembelajaran yang lebih kontekstual, kreatif, dan berbasis teknologi. Sebagai bentuk respon terhadap tantangan tersebut, saya merancang inovasi pembelajaran berbasis Teaching at the Right Level atau TARL. Model ini memungkinkan diferensiasi berdasarkan kemampuan peserta didik agar mereka dapat belajar sesuai dengan tahapan mereka masing-masing. Saya juga menekankan penguatan keterampilan abad ke-21 dan pemanfaatan media digital seperti Canva, Wordwall, Google Form, dan WhatsApp untuk menjadikan pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Saya menyusun LKPD yang terbagi menjadi 3 kategori, dasar, menengah, dan mahir, sesuai pendekatan TARL. Masing-masing kategori disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa, mulai dari pemahaman konsep hingga penerapan dalam konteks nyata. Dengan pendekatan ini, saya ingin memastikan bahwa setiap peserta didik mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Pendekatan Teaching at the Right Level memfokuskan pembelajaran berdasarkan kemampuan aktual peserta didik, bukan hanya sekedar kelas atau usia. Ini menjadi salah satu cara untuk memastikan bahwa setiap peserta didik bisa belajar dengan nyaman dan optimal. Dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, mereka akan lebih termotivasi, mampu berpikir kritis, dan terbiasa bekerja kolaboratif. Dalam mendukung pembelajaran yang inovatif, saya memanfaatkan berbagai platform teknologi yang mudah diakses oleh siswa. Canva saya gunakan untuk menyusun materi visual yang menarik, Google Form untuk asesmen cepat, dan Wordwall untuk evaluasi yang menyenangkan. Saya juga membentuk grup WhatsApp sebagai ruang komunikasi aktif antara guru dan siswa agar pembelajaran tetap terjaga bahkan di luar jam kelas. Rencana tindak lanjut. Kedepannya, saya akan terus menciptakan ruang refleksi agar dapat berkembang secara berkelanjutan. Saya juga akan mengikuti pelatihan dan memperbarui wawasan pendidikan agar tidak tertinggal dengan perkembangan zaman. Selain itu, saya ingin menjalin kolaborasi positif dengan berbagai pihak, baik siswa, rekan guru, orang tua, maupun masyarakat dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang sehat dan produktif. Paradigma saya tentang guru telah bergeser dari sekedar pengajar menjadi fasilitator dan motivator. Guru bukan lagi satu-satunya sumber pengetahuan, tetapi menjadi pembimbing dalam proses belajar mandiri peserta didik. Dengan peran ini, saya berharap dapat membantu siswa menjadi pembelajar sejati yang mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab atas pembelajarannya sendiri. Demikian pemaparan seminar refleksi saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.